Society Indonesia. Sekarang juga saya sebagai peneliti ahli utama di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Saya mendapatkan degree dari ITB jurusan fisika. Kemudian saya melanjutkan PhD di Technical University Berlin. Ya, jadi dari tahun 1990 sampai tahun 2000 itu saya di antara Kanada dan Jerman. Ya, kemudian saya di fisik Technische Universität Berlin, tapi waktu itu juga saya visiting student, jadi exchange student dengan McMaster University, dan kemudian kembali lagi ke Berlin tahun 96. Selesai dari sana saya kembali lagi ke Kanada, postdoktoral di Kanada, dan baru kembali tahun 2000. Jadi 10 tahun saya kadang-kadang nggak lewat Indonesia, antara benua Eropa dan benua Amerika, ya, Kanada. Kemudian saya mendapatkan gelar Profesor Riset daripada Indonesian Institute of Science pada tahun 2010. Ini ada beberapa penghargaan yang pernah saya dapat. Mungkin saya hanya cantumkan beberapa saja di sini. Ketika saya kembali, saya mendapatkan penghargaan dari Presiden Megawati sebagai peneliti utama teladan, yaitu mendapat penghargaan riset unggulan terpadu award, ya, diterima langsung di Istana Presiden. Kemudian saya mendapat award dari Indonesia Toray Science Foundation, ya, Jepang itu pada tahun 2003 ya. Kemudian yang juga saya paling berkesan juga pada tahun 2015 saya mendapatkan penghargaan dari alumni kampus saya dari Institut Teknologi Bandung setelah saya tinggalkan lama, yaitu pada acara Des Natalis Fakultas MIPA, yaitu mendapatkan Professional Alumni Award pada tahun 2015. Kegiatan saya selain sebagai peneliti cukup banyak. Saya di Material Society, tapi juga saya bergerak di bidang baterai, ya. Jadi pada tahun 2016 sampai 2018 ini saya diberi tugas dari Kemenristek, waktu itu masih Dikti, untuk memimpin konsorsium baterai nasional, ya. Di sini di mana ada 10 institusi yang terlibat, dan saya coba membuktikan bahwa Indonesia mampu, ya, kita mampu membuat bahan yang baterai, dan kemudian kita bisa mengungkapkannya. Kemudian kita mengadakan kunjungan juga kepada Watenpres, Ibu Sri Adi Ningsih, dan juga Menko Maritim, ya, Investasi, itu Pak Luhut, ya. Nah, sebagai presiden daripada Material Society Indonesia, setiap tahun kegiatan kami adalah bagaimana mewadahi para peneliti, dosen, mahasiswa di Indonesia dengan mengadakan international conference, ya. Ini kami mengadakan setiap tahun di Jogja, kemudian di Bali regional conference, dan tahun lalu di Bogor. Tahun ini karena COVID kita agak postpone, ya. Nah, pada tahun lalu ini kita adakan di Sentul, ya. Di Sentul ada 15 negara juga perwakilan hadir di sana, ya. Karena Material Society Indonesia itu sudah menjadi bagian dari dunia, dari International Union of Material Society, yang anggotanya itu adalah negara-negara, ada Amerika Society, ada Singapore Society, Thailand Society, Eropa, dan sebagainya, ya. Jadi di mana presiden unionnya itu berganti-ganti negara, ya. Nah, pada saat itu pada tahun lalu yang menjadi ketua daripada chairman dari conference tersebut adalah Profesor Udi dari Universitas Mustopo, ya. Dan saya coba menggabungkan antara sains dan multidisiplin, ya, karena sebagaimana tadi Pak Suharyadi disampaikan, kita bicara teknis tapi kita perlu orang ekonom, ya. Jadi yang tadi sangat bagus yang disampaikan di awal oleh Pak Prof Suharyadi, karena kita biasanya berhenti di produk tapi tidak bisa mendeliver, ya. Kita perlu orang bisnis, ya, pada saat itu. Nah, kemudian pada saat itu juga hadir perwakilan dari Undira, ada di foto sini Pak Hasanuddin, dan kami menandatangani MOU. Ya, jadi ini saya sampaikan latar belakangnya, dan berarti sudah ada, dan hari ini adalah implementasi. Nah, ini kemudian kita
ada demi. Nah, pada saat ini kita lihat ada saya melaunching National Battery Research. Ini ada sebuah konsorsium nasional di bidang baterai, bisa berkumpul berbagai macam stakeholder. Ya, pada saat itu Kepala Batan yang sekarang Prof. Anhar ada hadir pada acara tersebut. Ya. Jadi kenapa kita butuh ada NBRI? Ya, visionnya dari NBRI itu adalah together all Indonesian stakeholder in battery research and production. Jadi kita ketika nanti fosil berganti kepada kendaraan. Di Indonesia saat ini kalau mencari platform siapa yang mengerjakan riset baterai, siapa yang melihat bahan nikelnya dan sebagainya, ini agak terpisah-pisah ya, masing-masing institusi mengerjakan masing-masing dan tidak bisa kita kumpulkan bersama ya. Tapi tentu saja kita punya long term goal, ingin Indonesia itu maju ya, maju seperti tadi disampaikan Prof. Soehardi, kita harus independen. China ini kaya dengan berbagai macam sumber daya alam, tapi kita belum bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Jadi kita perlu mengedukasi masyarakat, perlu mengedukasi juga mahasiswa, karena mereka lah nanti yang akan take over ya. Jadi kalau kita bisa menguasai sumber alam kita ini akan menjadi negara kaya ya. Sekarang ini kita hanya menjadi negara ketiga terbesar pengguna daripada baterai itu, tapi kita sendiri tidak bisa menghasilkan. Nah, ini sebenarnya questionable ya. Jadi ini kita harus bersama-sama. Ya, jadi itu platformnya yang saya coba, ini sebenarnya sudah lama saya buat ya, dari tahun 2012, adalah platform di mana kegiatan riset ini perlu didukung oleh institusi riset, akademi, karena inovasi selalu ada di yang bagian atas ini ya. Mereka lah yang memberikan inovasi dan sebagainya. Kemudian standarisasi hak dan sebagainya ini penting, ini impact-nya pada society ya. Jadi tapi juga kita perlu juga bekerja sama dengan manufacturer, dengan industri. Ini yang sekarang ini kalau riset itu adalah validate-nya itu ada di sini. Karena yang dilakukan riset ya riset terbatas di laboratory, tapi yang dilakukan industri ya jalan sendiri. Kemudian kita tidak tahu apa yang dibutuhkan industri. Nah, kemudian kita membutuhkan government support dan juga investor untuk funding untuk membuat ini bisa berjalan ya. Nah, ini pada saat tahun lalu ya, ada dengan beberapa juga dengan dari Australia, dengan Queen Mary University, perindustrian, kami mengadakan kerjasama dengan Inalum dan ITB juga. Nah, salah satu dari profesor yang hadir, mungkin Pak Hasan ingat, waktu itu ada Prof. Alan, ya gagasan yang saya sampaikan yaitu it's a great job. You have to continue this Jadi kita pada saat itu saya dengan Prof. Alan mendiskusikan, dan saya bertanya kepada saya, ada contohnya nggak di Indonesia? Saya bilang tidak ada apa yang saya bayangkan. Kemudian beliau menyampaikan di Inggris itu ada, di mana industri, university bergabung, dan bahkan dana-dana itu untuk riset-riset yang memang dari industri. Ya, ini ide itu kemudian saya diskusi dengan beliau, dan beliau datang lagi bulan November, dan kami apply ke Global Challenge December tahun lalu. Proposal kami di-approve ya. Jadi negara lain itu appreciate dengan ide kami dan untuk membangun NBRI di Indonesia, tapi kami mendapat pendanaan dari Presiden, karena kalau kita sudah benchmark ke luar negara maju, saya kira itu menjadi kualitinya sudah jelas ya. Jadi itulah lahirnya dari NBRI ya. Kami menemui ini tim kami ada kita angkat ya Firman sebagai project leader,
Sinta sebagai secretary dan finance-nya ini Adit. Ya, kemudian kami menemui Pak Menristek, Prof. Bambang, dan beliau sangat appreciate dengan keberadaan NBRI ini, dan beliau minta bahwa kan National Research Program website-nya dan kemudian ada nanti kalau mungkin Bapak Ibu membuka website-nya, di sini ada NBRI One Map. One Map ini artinya siapa saja sih pelaku industri upstream ya yang melakukan sumber dayanya. Ya, kemudian kita juga ada buka One Map lagi, siapa sih yang melakukan manufacture-nya. Kemudian siapa lagi industri-industri yang menggunakannya. Kemudian ada lagi yang mungkin kita tambahkan adalah research facility. Ya, ini kami coba akan memapping research facility yang melakukan kegiatan baterai dan renewable energy ini apa. Jadi itu pengantar saya. Baik. Nama saya Evi Kartini. Saya Profesor Riset dari Badan Tenaga Nuklir Nasional. Baterai litium ini intinya terdapat bahan katoda, ya katoda itu positif, di mana kita nanti mengcoating materialnya katoda itu yang mengandung litium di aluminium foil, kemudian yang anodanya dari grafit itu ada di copper foil, ya. Kenapa revolusi baterai litium ini bisa menggantikan baterai-baterai lainnya? Karena spesifik energi yang tinggi, dia lebih ringan. Jauh lebih ringan dibandingkan dengan lead acid. Itu mungkin kelebihan daripada penelitian dan penemuan inovasi kami. Nah, selain dari itu, baterai ini ketika jadi satu baterai ini mengandung litium dan kapasitasnya itu sekitar 3,2 volt dan kapasitas 1 ampere hour ya, bisa sampai 3 ampere hour, kemudian dengan 3 volt sampai 4 volt ya, tergantung materialnya. Kemudian kalau kita membutuhkan kapasitas yang lebih tinggi, kita bisa untuk menjalankan sepeda listrik ya. Sepeda listrik contohnya kita membutuhkan daya sekitar 48 volt ya, 48 volt dengan 30 Ah seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Kita harus membuat rangkaian seri untuk mendapatkan voltasenya lebih tinggi. Nah, dari bentuk seperti inilah kita mempunyai kapasitas baterai yang bisa diaplikasikan. Jadi kalau untuk kendaraan listrik tinggal kita outputnya berapa voltasenya, berapa kapasitasnya ya. Bisa bayangkan kalau kita menggunakan untuk contohnya ini digunakan, kami desain untuk PJ, penerangan jalan umum, di mana diisi dengan energi matahari. Ya, pada siang hari 12 jam diisi ke baterai ini, kemudian pada malam hari digunakan, sehingga kita tidak perlu bayar listrik. Kita menggantikan yang ada di pasaran sekarang. Kebanyakan di pasaran menggunakan baterai lead acid seperti ini. Bayangkan besarnya juga sudah jauh lebih kecil, lebih ringan, dan ini berat sekali. Ini beratnya 16 kilo dan ini beratnya 2 kilo. Jadi dari segi size lebih kecil, dari segi kapasitas jauh lebih besar. Kemudian ini kita bisa gunakan sampai lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun. Sedangkan ini kita hanya cukup 1 tahun sudah tidak bisa kita gantikan. We are not alone, but we are together to bring up our nation to become. Itu sedikit gambarannya ya. Jadi tadi saya sampaikan kenapa sih tadi lithium baterai ini penting ya. Tadi kemudian apa hubungannya dengan sustainable energy, climate change, kemudian transformasi energi fossil fuel ya. Kemudian the next oil itu adalah nikel, mungkin nanti collaboration. Jadi ini adalah yang akan saya sampaikan. Kita tahu bagaimana dukanya kalau kita tidak memperhatikan apa yang terjadi dengan perubahan iklim ya. Perubahan iklim itu adalah harusnya menjadi concern bagi kita ya, bagi individu dan juga bagi negara, juga bagi seluruh dunia ya. Karena akibat daripada climate change ini luar biasa ya, kita ada kekeringan ya, kemudian di mana kalau kekeringan tentu saja kita akan para petani juga tidak bisa menanam ya. Tapi juga kalau akan terjadi juga banyak rakyat yang
menderita karena banjir ini, ya, flooding, kemudian longsor, kemudian kebakaran hutan, ya, ini semuanya akan mengganggu perekonomian, ya, kehidupan. Ini juga kalau misalnya ada melting di kutub, ini juga karena adanya climate change, ya. Jadi kenapa climate change ini ada? Ini karena polusi, ya, polusi yang kita juga harus kita perhatikan, belum pada kesehatan, ya. Jadi dari sini tadi disampaikan oleh Prof. Haryadi juga, ya, sebenarnya di Indonesia banyak sekali potensi energi terbarukan di Indonesia, ya. Contohnya kita memiliki matahari, ya, matahari itu Indonesia belum digunakan. Indonesia karena ada di ekuator, Indonesia tidak masalah dengan ada musim dingin, ya, kita ini selalu summer, always summer. Jadi itu harusnya menjadi peluang buat Indonesia. Kalau di Eropa itu tidak bisa, dia 6 bulan dia udah nggak bisa pakai solar panel gitu, ya. Tapi ke Indonesia ini bisa all the year, ya. Jadi ini matahari, kemudian angin. Kita juga banyak, Indonesia ini kepulauan. Jelas di pantai itu kalau kita manfaatkan itu tenaga angin luar biasa, ya. Ketika saya mungkin di India itu luar biasa juga banyak dia tenaga anginnya, ya. Air kita juga meluap banyak, ya. Kemudian panas bumi, bioenergi, ya. Jadi ini sebenarnya kita mempunyai potensi. Ya, potensi ini apa yang sudah kita gunakan. Jadi di pemerintah juga SDM membuat bauran energi dari 12,5% akan meningkat menjadi 23% di tahun 2025, bahkan 31% di 2050, ya. Mungkin di antaranya nanti ada nuklir, ya. Nuklir itu juga harus menjadi salah satu pilihannya yang mungkin akan disampaikan oleh Prof. Jarod, ya. Jadi ini adalah tantangan. Tapi pertanyaan saya, ketika matahari siang hari kita bisa residensial itu bisa dinyalakan dengan solar panel, namanya on grid, ya. On grid, Anda bisa nyalakan dengan solar panel dengan matahari, kemudian menyalakan. Tapi pada malam hari dia berhenti, tidak bisa. Nah, untuk ini sebenarnya ada intermittent yang Anda butuhkan adalah energi storage. Energi storage ini luar biasa. Jadi kita bisa menyimpannya di siang hari sebagaimana yang tadi saya tunjukkan. Kemudian malam hari kita bisa gunakan, ya. Nah, kita kemudian di sini dari Vision of Sustainable Battery Value Chain tahun 2030, ya, dari World Economic Battery are core technology to realize the energy transition and broaden energy access around the world, ya. Jadi global battery demand ini sekarang meningkat, ya, bagi 25%, ya, sampai 2.600 gigawatt hour, ya, di dunia ini. Artinya menunjukkan bahwa peran daripada baterai teknologi ini sangat penting, ya. Karena kenapa? Dengan penggantian nanti transport dari ICE, dari combustion engine ke electric vehicle, itu akan menurunkan decarbonization transport through electrification. Paling besar polusi ini disebabkan oleh transportation. Jadi ini transportation yang pertama yang kita mungkin harus kita turunkan, ya, selain kita gunakan juga energi storage, ya. Jadi enabling the shift from fossil fuel to renewable power generation as dispatchable source of electricity, ya. Jadi helping juga to provide access to electricity to all the community, ya. Jadi ini. Nah, kenapa lithium baterai ini penting tadi, ya? Kalau mungkin kita bisa satu hari kita kemarin ini sempat kita ada blackout, ya, di mati lampu. Tapi apa yang masih bisa menghubungkan kita dengan yang lain? Itu sebenarnya baterai lithium, ya. Gadget kita, ya, kalau satu hari boleh nggak? Kita bilang baterai off. Apa yang terjadi? Kita nggak bisa komunikasi, kita nggak bisa melakukan event pakai komputer, kita nggak bisa pakai gadget kita nggak bisa pakai mungkin kendaraan listrik dan GPS dan sebagainya. Artinya baterai ini penting, ya. Jadi baterai ini seperti jantung manusia, nggak kelihatan adanya di dalam, tapi kadang-kadang kita we don't care gitu, ya. Ketika baterai udah low baterai itu, ya, kita baru cari-cari sumber untuk di-charge lagi, ya. Tapi ini penting sekali. Bagaimana sama juga dengan jantung. Ketika ada masalah baru dibawa ke UGD gitu, ya. Tapi kadang-kadang hari-harinya dia berdetak terus, kita tidak terlalu memperhatikan. Yang membedakan itu adalah di sini adalah watt hour. Dari mulai 1 watt hour sampai 20.000 sampai 35.000 tergantung dari aplikasinya. Ya, sekarang submarine itu kapal laut dia sudah pakai lithium baterai. Kemudian drone, ya, pesawat, dan ini sudah semua menggunakan di berbagai macam. Jadi ini penting sekali, ya. Nah, sekarang
apa yang terjadi? Kalau kita lihat di komersial ini, ya, kalau Anda bayangkan dengan Aqua. Aqua, kalau kita punya Aqua, saya punya Aqua nih. Aqua kecil ini tulisannya 330 mililiter. Tapi kalau saya bilang ini 1 liter, Anda pasti bilang enggak. Itu 1 liter. Itu bukan 1 liter, itu 330 mililiter. Tapi kalau ada baterai di sini, ada power bank, apakah Anda tahu? Di sini ini 18650 sel ini diameternya 18 mm, sedangkan tingginya 6,5 cm atau 650 mm. Ukurannya sama. Coba Anda lihat di sini. Ada yang 300, kapasitasnya itu 3500 mAh. Yang ini 4200, yang ini 5000, yang ini 6800, bahkan ini ada Mr. Henry ini 12000 mAh. Yang mana yang betul? Nah, inilah yang mungkin harus diedukasi. Padahal kita gunakan sehari-hari, kita kalau beli power bank yang dilihat itu adalah powernya besar, 12.000 mAh. Padahal kita tidak tahu, itu hanya tulisan. Jadi inilah penting kita paham ya apa yang ada di dalamnya. Kalau enggak kita ini konsumen terbesar tapi kita tidak paham. Jadi kita dibodohin sama negara lain. Even kalau itu dia use juga second baterai yang sudah dipakai, kita nggak pernah tahu. Ya, jadi ini kita perlu perhatikan ya. Nah, apa di dalamnya? Mungkin sepintas. Pada tahun 2015 saya hadir pada International Conference Solid State Ionic ya, itu future dari baterai di Colorado ya. Kemudian saya mendengarkan lecture dari seorang yang luar biasa. Beliau waktu itu 92 tahun usianya ya. Tapi beliau bisa memberikan lecture, memberikan motivasi, inovasi dan sebagainya. Itu saya luar biasa. Saya kenal namanya Profesor John Goodenough ya. Kemudian kami diskusi dan saya kagum kepada beliau ya. Beliau akhirnya pada tahun lalu beliau mendapatkan Nobel Prize Kimia ya pada usianya 97 tahun. Yang ini Profesor Whittingham dan Profesor Avino. Kita perlu berterima kasih kepada mereka karena dengan penemuan mereka lah akhirnya kita bisa sampai hari ini kita bisa menggunakan wireless dan sebagainya ya. Jadi ini adalah pemenang Nobel Prize tahun lalu di bidang kimia. Jadi saya beruntung bisa bertemu dengan Prof Whittingham dan Prof Goodenough ya. Kenapa sih lithium? Nah, ini pertanyaannya. Karena lithium itu adalah solid elemen yang paling ringan, ya. Kalau sebelumnya itu kan ada hidrogen satu, yang kedua itu deuterium, itu masih gas, ya. Tapi ketika kita bicara lithium itu sudah solid, ya, solid. Jadi makanya digunakan di dalam baterai karena dia ringan, ya. Kalau yang sebenarnya sodium juga sekarang akan dikembangkan, tapi dia lebih berat, ya. Nah, sedangkan kedua, lithium ini sangat reaktif. Reaktif itu artinya dia selalu ingin mengeluarkan elektron yang terluar. Jadi kalau lithium menjadi lithium plus, ada satu elektron yang keluar. Elektron ini akan berjalan di luar rangkaian. Kalau ada satu elektron itu artinya ada arus, kemudian ada arus ini kalau berjalan jadi makanya miliampere hour, ya, itu kapasitasnya. Jadi kapasitas baterai sangat ditentukan banyaknya lithium yang menjadi lithium ion yang bergerak di dalam baterai yang kita tidak bisa melihatnya ya, dari positif ke negatif during charging dan discharging kalau dari negatif ke positif ya. Jadi ini yang menentukan di rangkaian luarnya itu adalah dia yang menggerakkan ya. Jadi ini di dalam baterai sendiri ada katoda, ada elemen yang sekarang orang digadang-gadang mengenai nikel ya. Indonesia ini hati-hati nih. Indonesia ini terbesar cadangan nikelnya dan sekarang sedang banyak negara yang mengincar, termasuk Tesla, termasuk Elon Musk ya. Karena dia untuk kendaraan listriknya dia perlu nikel ya. Jadi ini ada anoda. Anoda ini masih digunakan karbon atau grafit ya. Jadi ketika dia charge, di lithiumnya berangkat dari sini, masuk sini, kemudian elektron berangkat ke sini ya, baliknya lagi. Ya, jadi ini prinsip daripada dari bagaimana baterai bekerja ya. Nah, apa saja yang utama ya? Tadi saya sudah sampaikan banyak sekali di electronic devices kita gunakan sehari-hari. Tapi di sini yang paling besar itu adalah pengaruhnya di transportation ya. Makanya sekarang ada mobil anak bangsa, bus dikeluarkan, bus menggunakan elektrik ya, elektrik bus ya, dia pakai baterai. Karena kenapa? Bus ini kendaraannya besar, dia ngabisin bensin banyak, tapi juga polusinya
banyak juga. Jadi kalau itu bisa kendaraan-kendaraan transportasi umum itu bisa menggunakan electric vehicle, dia akan mengurangi carbon dioxide-nya ya. Jadi itu reduce emission-nya. Lalu ekonomi ya. Kemudian juga kendaraan ya, ada yang hybrid, ada yang plug hybrid, ada yang fully electric vehicle. Nah, di bagian lain yang ini adalah bagaimana tadi renewable energy ini even for example kalau misalnya di rural area yang 3T terjauh, terpencil tertinggal, itu tidak mungkin kalau PLN membangun lagi jaringan PLN itu artinya dia menggunakan fossil fuel lagi ya. Tapi itu juga cost, very expensive. Jadi kalau mereka membangun solar panel di sana, tentu saja itu karena matahari itu pasti ada di daerahnya mereka. Hanya ada satu lagi, dia membutuhkan baterai untuk menyimpan energi tersebut. Ya, jadi tetap saja ketika kita bicara angin, nggak ada anginnya ya selama ada anginnya kita simpan di energy storage, yaitu kita membutuhkan baterai. Ya, jadi ini baterai ini di UPS, di BTS semuanya menggunakan baterai lithium. Ya, nah sekarang kita lihat ini di rumah sakit medical devices ya. Ini kami baru kemarin juga membuatkan untuk ventilator. Ya, jangan sampai ventilator atau mungkin yang untuk pacu jantung atau orang gagal ginjal itu sampai berhenti gitu. Nah itu kita harus punya backup. Kalau mati lampu ya dia tetap ya. Jadi kita bikin portable mungkin untuk backup powernya. Ya jadi inilah yang mungkin penggunaannya ya. Nah, bagaimana tren industri trennya ya kita lihat di sini dia selalu meningkat ya global industry trennya dari tahun 2016 ke 2024 itu bidang industri manufacture sekarang hampir semuanya juga mereka mulai beralih ya penggunaan lithium baterainya. Otomotif sudah jelas dia meningkat, consumer elektronik juga meningkat, juga energy storage. Jadi di sini kita lihat bahwa sudah ada perubahan dari penggunaan yang dulu sebenarnya lead acid ya. Lead acid itu adalah timbal, asam timbal yang digunakan di aki itu sebenarnya berbahaya. Ya, jadi timbal ini luar biasa apalagi kalau dibuang sembarangan ya. Jadi harus ada perubahan mengganti menjadi lithium ion ya. Jadi ini meningkat sekali penggunaannya karena dia spesifik energinya jauh lebih tinggi ya. Nah, kemudian di sini juga ya artinya apa? Electric vehicle battery demand significantly larger than power storage market ya. Jadi ada penetrasi di mana nanti kebayang kalau di Indonesia nanti berubah semuanya menjadi electric vehicle yang sudah mungkin harus dilaksanakan ya, sesuai dengan PP 55. Artinya kita harus siap, Indonesia harus siap ya. Siapnya bukan menyiapkan fossil fuel, tidak gasolin lagi. Yang disiapkan itu baterainya, baterai storage-nya. Ya. Jadi ini salah satunya mungkin di US ya. Di US juga sudah berubah. Di dunia sudah berubah arahnya ya. Di Australia, di Eropa, mereka menggunakan renewable energy ya untuk residensialnya dengan menggunakan baterai, kemudian juga merubah menjadi electric vehicle ya. Di sini ada peningkatan electric mobility-nya sampai 20 kali ya. Ini terus consumer energy storage. Jadi kalau mungkin sekarang ini adalah saat yang tepat untuk kita berpikir di Indonesia untuk right now gitu ya, not late ya. Kalau 5 tahun lagi kita sudah terlambat, mungkin akan di take over oleh negara lain ya yang akan membangun pabrik di Indonesia ya. Ini juga sumber dari Bloomberg bahwa nanti kenaikan adalah ke baterai electric vehicle ya, fully electric battery. Bagaimana market price-nya? Jadi kalau beli mobil listrik separuh dari harganya, separuh dari beratnya adalah baterai ya. Jadi artinya gimana? Artinya kalau bisa nanti suatu hari baterai itu kilowatt hour-nya turun, nah itu mobil listrik itu mungkin bisa hanya 100 juta kita sudah bisa pakai mobil listrik. Kalau sekarang mungkin di atas 400 jutaan ya karena harga dari materialnya ya. Tapi saya yakin itu akan berkembang karena makin banyak kalau ada apalagi dibangun di Indonesia, kemudian pakai sumber daya alam Indonesia, saya yakin harga kendaraan listrik akan mudah dijangkau oleh masyarakat ya. Nah, ini turun ya. Jadi dari $350 per kilowatt hour-nya akan turun dan ya, kita berharap nanti sampai di $100 ya. Ini jadi kalau sudah sampai di sini ini targetnya akan mungkin di mana-mana mungkin 60% kendaraan itu semuanya akan berganti kepada electric vehicle ya.
ini micropass tadi saya sudah sampaikan juga ya, terus akan turun ya, sedangkan kebutuhan akan meningkat. Jadi saat kebutuhan meningkat dia akan turun daripada price-nya ya. Ini juga masih lithium baterai masih lebih mahal sekarang ini dibandingkan yang tadi saya bilang aki ya, atau yang gel dan sebagainya, karena dia masih membutuhkan material yang tertentu ya, teknologinya juga advance teknologi. Tapi ketika nanti dia harganya sudah di 100 atau 200, dia akan bisa replacing all the other sources ya. Nah, apa hubungannya tadi sudah disampaikan dengan Sustainable Development Goal? Ya, di sini kita ya, baterai are the key technology to achieve Paris Agreement and support the UN's Sustainable Development Goal. Ya, jadi kita lihat the impact of the global battery industry spans across variety of the UN's Sustainable Development Goal. Ya, jadi di sini green house gasnya ya 50% ini karbon dioksida ya. Ini kalau kita dari mana? Dari transport ya, dari sumber dari energi ya. Jadi dengan kita menggunakan baterai, kalau ini akan berkurang ya, berkurang cukup besar sekitar 16%. Jadi kita bisa bayangkan kalau kendaraan kayak kemarin mungkin kalau kendaraan di situ nggak ada bunyi, nggak ada asap, nggak ada polusi ya. Jadi itu bisa bayangkan, jadi Indonesia akan lebih cerah ya, tidak ada apalagi bunyi-bunyian lagi, knalpot dan sebagainya ya. Nah, tentu saja ini akan membantu yang tadi ya, yang tadi ke masyarakat juga, ke perkotaan, kita punya energi bersih dan sebagainya ya. Nah, kemudian di sini people lack access, ini kan tadi begitu daerah terpencil ini tidak mendapatkan akses daripada listrik ya. Jadi ini bisa dibantu dengan adanya sumber matahari ya. Jadi itu dengan adanya listrik mereka akan edukasinya lebih baik, kehidupannya lebih baik, ekonomi juga terbentuk ya. Mungkin tadi juga create a new job ya. Jadi ini banyak sekali pengaruhnya ya. Kemudian the battery industry create ya $40 billion in economic value in 2018 and grew annually 15% in last decade ya. Jadi luar biasa ya. Kemudian an estimated 2 million people are employed in the battery value chain, of which 1.6 million work in developing country. Jadi kalau nanti ada manufacture di Indonesia, pasti itu mulai dari tambang. Dari tambang itu artinya apa? Harusnya nanti rakyat kita juga yang ikut bekerja di sana ya, dari tambangnya, kemudian manufacture-nya, industri mobilnya dan sebagainya, itu create a job, create ekonomi ya. Ini harus ada, bukan di luar negeri, harus ada di Indonesia. Itu yang harus kita lakukan ya. Jadi ini perubahannya luar biasa. Ini memang masih dikuasai oleh Cina, Eropa dan Amerika ya, ya. Kemudian tadi kalau kita bisa merubah, jadi transportnya kita ganti semua dengan electric vehicle, road transport ya, lihat bayangkan ya, meningkat terus, tapi di sini adalah CO2 emissionnya akan menurun ya. Jadi ini signifikan ya untuk merubah. Jadi tadi ada dua hal, satu energy storage, kedua dari transportation ya. Kemudian nah, yang pertanyaannya bagaimana value chain-nya nih? Kalau kita mau membangun pabrik baterai di Indonesia, kita punya nggak sih sumber daya alamnya? Ini yang pertanyaannya ya. Jadi dulu orang berpikir oke lah, lithium belum ditemukan, bukan belum ditemukan, Indonesia belum concern kepada sumber lithium. Tetapi Indonesia itu sumber nikel, ya, sumber nikel terbesar di dunia. Jadi sebenarnya Indonesia mampu ya, karena di dalam baterai itu nanti isinya adalah nikel, 80% isinya nikel, mangan dan kobalt. Kobaltnya hanya 10% ya. Artinya kalau kita mampu, bayangin di sini ada penaikan ya dari material miningnya, refining, kemudian sampai sell, pack, luar biasa ini peningkatan value, added value-nya ya. Jadi kalau bisa Indonesia menghasilkan, membuat sendiri manufacture electric vehicle ya. Tentu saja ketika kita mining pasti ada masalah di tailingnya ya, emission dan sebagainya. Tapi itu mungkin bagaimana kita mereduce kemungkinan terbesar
ada pengaruh kepada lingkungannya. Ya, jadi itu pasti ada namanya penambangan. Ya, penambangan nikel itu bagaimana kita mencoba karena itu tidak sampai ke dalam ya, tidak perlu ke dalam karena di situ ada saprolite, limonite dan sebagainya. Itulah hanya di dekat permukaan ya, jadi itu tidak sampai betul-betul merusak lingkungan. Ya. Oke, tadi kita bicara secara umum. Bagaimana sih di Indonesia? Ya, Indonesia prokesnya gimana? Jadi kalau di dunia ya, jadi kita harus selalu menjadi acuan. Ini sama juga nanti Prof. Jarod akan cerita tentang nuklir ya. Kita harus melihat gitu loh. Kalau nuklir bahaya, kenapa sih Amerika bikin PLTN lagi gitu? Kenapa negara maju membuat PLTN lagi? Jadi itu yang harus kita tanya. Ataukah karena kita tertinggal, ataukah karena kita tidak tahu, atau karena kita tidak mampu? Ya, sebenarnya pertanyaannya seperti itu. Ya, sekarang sama juga. Kalau dunia lain dia berbondong-bondong membangun mega factory, battery factory, artinya something important. The question is Indonesia the fourth largest population in the world. Tetapi kenapa kita belum siap? Kita ini the third population yang menggunakan terbesar di ASEAN baterai. Tapi kalau kita bayangkan kalau kita di ban, nggak boleh pakai baterai, nggak boleh import baterai, apa yang terjadi? Mati semuanya. Kita nggak bisa bergerak. Apakah itu yang diharapkan? Jadi kita harus pikirkan dari sekarang. Ya kalau di luar di dunia sana membangun gigafactory, kapan kita kesempatannya? Indonesia harus mulai dari sekarang. Ya ini pertanyaan. Ya, nah karena dari itu untuk mengikuti tadi Paris Agreement, Presiden Jokowi menyampaikan pada regulation, ya peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2019 bahwa ya di sini sampaikan ya tujuannya untuk mempromosikan baterai electric vehicle, jadi fully electric vehicle Indonesia automotive market and develop battery electric vehicle industry. So even the government say that this is very important. Ya. Kemudian yang kedua, local content, ya TKDN-nya, tingkat kandungan dalam negerinya. Battery electric vehicle industry have to fulfill minimum localized ratio 35% pada tahun 2019 dan 80% 2025 untuk four wheel. Artinya kalau baterainya itu masih diimpor dari luar negeri itu tidak akan tercapai karena 50% itu dari baterai. Artinya harus dibuat di dalam negeri. Ya ini nah kenapa insentif ini akan diberikan? Karena ini penting, ya. Jadi ini pemerintah dalam rangka mendukung tadi pengurangan emisi 41% dari emisi ini dengan merubah transportasi. Ya, yang existing sekarang ini ya di sini dia menggunakan bensin, ya. Tapi nanti akan langsung kita berubah ke sini, ya. Tidak lewat sini, tidak lewat hybrid lagi, tapi langsung ke baterai full electric vehicle. Ya, jadi pertanyaannya siapkah kita? Ya, apakah kita siap? Tentu ada sebagian mungkin kendaraan besar, kendaraan berat menggunakan tadi biofuel. Ya, biofuel juga akan tetap manfaatkan. Ya, jadi inilah yang harus kita pikirkan mungkin menyumbang daripada tadi energi terbarukan di Indonesia. Ya, ya di sini saya sampaikan penting industri baterai di Indonesia. Nah, sekarang apa sih hubungannya tadi baterai dengan nikel? Ya, saya pernah diundang untuk menyampaikan. Menurut saya nih nikel, lithium itu the next adalah energy storage, ya, the next oil. Ya, jadi kalau sekarang kita ke gasolin, ya, nanti Anda bukan ke SPBU, ya, bensin itu, tapi SPLU listrik, ya. Jadi seperti itu. Ya, ini adalah era end of gasoline, ya, kita nanti colokinnya langsung di rumah aja, ya, pakai listrik di rumah, ya. Mungkin ini saya. It's known that the price of electric vehicles mainly depends on the price of a battery it's powered by. And now the dominant type for modern consumer electronics and electric vehicles is lithium-ion batteries, which price has fallen by 80% since 2010 and now is less than $200 per kilowatt hour. Lithium-ion batteries that contain essential ingredients like cobalt, nickel, manganese, etc. are crucial to the future of energy storage. According to Statista, the top producers of lithium-ion batteries in 2018 are Panasonic, Sanyo, BYD, LG Chem, and Samsung. There are many types of lithium-ion batteries with different characteristics, but manufacturers are focused on variants that come with relatively high energy density and have excellent longevity.
Tesla has been using 1865 lithium-ion battery cells for their EVs, which have a specific energy of 250 watt-hours per kilogram. But now they have engaged new 2170 cells for the Model 3 cars that come with 20% more specific energy and is also cheaper. The company claims they achieve this by significantly reducing expensive cobalt content per battery pack, while increasing nickel content and still maintaining superior thermal stability. As the new cathode technologies are applied to lithium-ion batteries, the cost continues to decrease. The producers intend to employ a ratio of 80% nickel to 10% manganese and 10% cobalt. It's estimated that EVs will be cheaper than traditional gasoline-powered vehicles when lithium-ion batteries cost $100 per kilowatt-hour. Jadi barusan digambarkan bagaimana base-nya dari baterai tersebut adalah nikel, kobalt, mangan, dan di mana nikel 80%. Ya, jadi kalau dibuka isinya itu adalah baterai kecil-kecil tadi. Ya, kalau tadi saya bikin buat PJO hanya 40, ini perlu 7.000 sel, kemudian dibikin modul dan pack ditaruh di dalam kendaraan ya. Jadi isinya baterai ya. Kalau dibuka lagi satu sel tersebut, di sini ada katodanya, ada materialnya, ada mengandung 31% itu adalah katoda. Ya, katoda inilah yang tadi ada nikelnya. Litiumnya ada, litium itu juga hanya 7% ya. Jadi kadang-kadang kita ditanya, kalau kita nggak punya litium kenapa kita buat pabrik baterai gitu. Tapi kita punya banyak nikel karena 80% adalah nikelnya, 7% adalah litiumnya. Jadi kita masih memungkinkan ya untuk nanti pencarian juga dari brine water ya, kita punya geothermal itu juga bisa menjadi sumber litium ya. Kalau kita lihat di sini apa saja yang digunakan oleh Tesla di sini nikel, kobalt, aluminium ya, dia NCA. Spesifik energinya kalau ada nikel dia selalu lebih tinggi. Nah ini sekarang yang lagi banyak dicari itu dibuat itu adalah nikel, mangan, kobalt ya. Ini juga spesifik energi tinggi. Tapi kalau tidak ada nikel dia akan turun ya. Di sini yang safety-nya paling tinggi itu adalah lithium iron phosphate. Jadi kalau kita tadi lihat sel itu kita harus tahu yang mana sih dia belong to apa gitu ya. Ya. Jadi perkembangan di sini nikelnya itu containingnya dari 39% naik ke 58%, bahkan sekarang sudah meningkat menjadi 80% nikel, mangan, dan kobalt. Jadi saya boleh katakan kalau tadi kendaraan EV itu ada 7.000 baterai, isi baterainya itu 80% nikel, jadi boleh dibilang gasolin diganti oleh nikel ya indirectly seperti itu. Bisa nggak kita mendevelop? Kita punya kaya, kita punya Morowali di sana, kita punya dari Waidabe, kita ada di Maluku Utara dan sebagainya. Kita punya sumber-sumber nikel, cadangan mangan, kobalt. Cuma masalahnya kita belum eksplor ya. Nah, pada saat itu saya diminta bertemu yang dengan Pak Luhut itu kemudian saya diberi kesempatan untuk melihat apa sih yang ada di Morowali karena di sana katanya dibuat pabrik baterai. Jadi di Morowali itu dia punya sumber nikel di mana kalau dia lebih dari 1,7% dia digunakan untuk stainless steel ya. Ini luar biasa bisa dilihat ya. Tapi sayang ini semuanya diekspor ke luar negeri. Nah kalau yang isinya di bawah 1,7%, kandungan itu dulu dibuang begitu saja tidak digunakan. Tapi ternyata itu memberikan added value karena itulah yang digunakan untuk bahan untuk baterai. Jadi ini pada tahun lalu saya membaca ini ketika di sana mereka buat expel plan di mana akan dihasilkan di sana yaitu dari nikel yang kecil tadi di bawah 1,7% ya MHP-nya menghasilkan nikel sulfat, kobalt sulfat, mangan sulfat. Tapi di sini bayangkan pengolahan lebih lanjut akan dilakukan di Tiongkok. Mungkin pada waktu itu saya tidak begitu paham sehingga saya hanya concern about that ya. Padahal dari sini dari bahan tadi akan dibawa menjadikan baterai. Kalau dibawa ke Cina kemudian kita beli baterainya, kita beli mobil listriknya, sayang sekali TKDN-nya di mana. Sebenarnya itulah yang menjadi concern juga untuk adanya holding antara PLN, Antam, Inalu ya untuk membuat pabrik baterai ya. Jadi saya menyampaikan ini pada tahun lalu ya. Namun tahun ini pada bulan Juli ya siap ya. Jadi pada tahun ini saya diberi tugas ini untuk. Hai Sobat Iptek, tahu kan kalau dunia akan terus berkembang dan berinovasi? Contohnya kendaraan kita yang kini masih menggunakan bensin yang akan habis, sehingga akan berkembang menjadi kendaraan listrik yang bersumber energi terbarukan listrik agar lebih efisien, mengurangi efek rumah kaca, bahkan emisi karbon sebanyak 43% dibanding mobil biasa. Hebat kan? Semua ada berkat komponen utamanya untuk menyimpan energi, yaitu baterai lithium.
Baterai lithium adalah baterai dengan energi besar dan bobot yang ringan. Dibanding baterai biasanya, baterai lithium dapat dicas sehingga banyak dipakai di barang elektronik sehari-hari. Ada 3 komponen, anoda, katoda, dan separator. Kandungan tertinggi di katoda yaitu nikel, mangan, dan kobalt. Tapi nikel lah yang bisa menyimpan energi terbanyak sehingga jadi unsur utama pada baterai lithium dengan rasio terbanyak 80%. Negara kita sangat beruntung karena ternyata Indonesia adalah sumber nikel terbesar di dunia. Harusnya bisa membuat industri dan mengolah material nikel menjadi baterai lithium sendiri. Sayangnya Indonesia belum ada wadah bagi para ahli untuk bersatu dan membuat teknologi yang bisa mewujudkan itu. Maka Menristek menugaskan Ibu Evi untuk memimpin riset mengenai baterai lithium dan materialnya yang dilakukan di Puspiptek. Ibu Evi telah menekuni teknologi dan material nuklir selama 30 tahun. Kini Ibu Evi menjadi Presiden MRSI, INSS juga mendirikan NBRI. Ketiga organisasi ini saling melengkapi dalam riset pembuatan teknologi yang dapat mengolah nikel dan bahan baku lainnya menjadi baterai lithium. MRSI fokus meneliti material seperti nikel dalam pembuatan baterai, NBRI meneliti pembuatan baterai yang efektif, dan INSS fokus mengembangkan teknologi nuklir untuk membaca kerja lithium dalam baterai. Ketiganya, selain bertujuan memajukan penelitian, juga menjadi wadah bagi para ahli di Indonesia untuk terus bekerja sama mengembangkan inovasi teknologi energi di Indonesia. Dengan kayanya sumber daya alam dan kemampuan mengembangkan teknologi sendiri, Indonesia akan menjadi negara yang independen dan inovatif. Hai Sobat Iptek, sebentar lagi ya Pak ya. Jadi ini saya ditugaskan pada tahun ini untuk memegang salah satu proyek riset nasional ya untuk ekstraksi mineral ya. Jadi ini tugas kami bagaimana dari nikel yang ada di MHP ini di refinery dengan tim dari nasional ya seperti ini kemudian dijadikan bahan baterai. Jadi ini salah satu kegiatan yang kami sedang kerjakan secara konsorsium. Jadi nilai tambahnya cukup tinggi kalau kita bisa menguasai teknologinya. Jadi ini masih yang terakhir ini sedikit karena saya di Batan tadi belum bicara nuklirnya, tapi saya mungkin tidak bicara energi nuklirnya. Jadi karena lithium ini kecil tidak bisa dilihat dengan mata dengan apapun, dengan teknologi apapun, hanya dengan neutron. Neutron itu dihasilkan dari reaktor ya atau reaktor atau spallation source. Jadi ini berbagai sumber reaktor di dunia, ada reaktor riset ya, khususnya reaktor riset ya. Ini adalah yang disewa BESI, reaktor yang ada di Batan ya, dia dengan reaktif fisi ini menghasilkan neutron. Neutron kemudian dibawa ke sini ya. Di sini ada alat-alat yang yang digunakan untuk menganalisa tadi baterai lithium ini ya. Ini salah satu Nobel Prize untuk bidang neutron ya. Karena dengan neutron ini kita bisa tahu di lithium itu lagi apa sih di dalam bahan, bagaimana sih lithium bekerjanya, sehingga kita bisa mengembangkan material-material baru yang bisa lebih canggih lagi, lebih meningkatkan kapasitasnya dan sebagainya ya. Jadi disinilah penting teknik nuklir digunakan ya. Jadi ini laboratory yang ada di Batan dan berbagai macam bisa nanti kerjasama juga dengan Indira ya, bisa dilakukan kegiatan di sini. Mungkin itu. Jadi salah satunya kami coba buatkan di sini namanya Integrated Nuclear Laboratory, ada baterai laboratory-nya, ada nuklirnya, kemudian kita bisa buat baterainya, kemudian kita bisa teliti ya. Jadi bisa tahu di mana ini contohnya ya, di mana keberadaan lithium. Ini lithium ketahuan ada di sini dengan neutron ya. Jadi inilah yang kita bisa lakukan secara sains dan teknologi, riset yang dilakukan. Jadi yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Undira, welcome Undira untuk menjadi partner NBRI juga di Sina ya, juga kerjasama dengan Batan ya. Jadi member kami ya, kami harus selalu memberikan mempunyai komunitas karena kita punya masalah banyak di Indonesia dan kita harus mempunyai community. Kemudian kita harus memberikan informasi yang valid, yang jelas. Dan kita juga perlu memberikan standarisasi tadi dan memberikan pendidikan training kepada mungkin SMK dan sebagainya ya. Kalau kita punya electric vehicle atau motor semua diganti electric vehicle di seluruh Indonesia, kita perlu meningkatkan SMK tersebut, dikasih training sehingga mereka bisa betulin di seluruh Indonesia ya. Jadi ini kegiatan yang dari NBRI adalah platform ya. Kami juga melakukan berbagai macam acara, ini salah satunya ya mengundang lecture dari berbagai negara untuk memberikan manfaat kepada yang ada di Indonesia ini ya. Dan
ada dari Kanada, tadi dari Australia. Kemudian kita juga menggandeng ini lulusan-lulusan muda, silahkan nanti pada bergabung di sini untuk sama-sama kita berinovasi ya. Jadi ini kami juga ikut dalam isu-isu penting di dunia renewable dan baterai nasional ya. Juga Pak Menteri selalu sibuk. Ya, jadi ini kemarin baru kami juga dengan Komatsu dan memberikan insight apa yang perlu dilakukan Komatsu untuk membentuk sustainable energy ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas undangannya.